Salah siapkan. Said Yaman. Mulai langkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja di dalam hadis hari ini? Banyak. Siapa? Bisa. Minan. Bi. Keterangannya. Dan ada keterangan sama apa? Yuk. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran dengan materi menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, dalam makna toleransi itu dalam bahasa Indonesia atau KBBI dalam KBBI ini itu toleransi atau toleransi. Sikap toleransi itu seperti apa? Dan menghormati sesama manusia. Yang di dalam bahasa Inggris dan kalau dalam bahasa Arab perbedaan di antara kita dalam kehidupan itu salah satu bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia menciptakan semua makhluk sehingga kita dengan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat terutama pada manusia. Nah, perbedaan-perbedaan itu termaksud dalam berpikir, berpendapat, menjadikan diri manusia yang lebih dinamis dan berwarna. Bayangkan bila kita sama-sama atau identik. Nah, misalnya kan kembar belum tentu itu sifatnya sama. Jadi kita memiliki perbedaan. Nah, tentu hidup kita akan menjadi monoton atau menyesalkan jika hidup kita identik. Nah, maka itulah Allah menciptakan toleransi yang menjembatani perbedaan-perbedaan agar menjadi indah dan lebih bermakna. Nah, dalam contoh gambar ini yaitu perbedaan agama. Nah, dalam perbedaan agama di bumi ini atau di Indonesia ada beberapa agama. Itu ada agama apa? Islam, Kristen, Buddha, di dalam Indonesia itu ada 6 agama. Di dalam contoh tersebut memiliki perbedaan budaya-budaya yang ada di Indonesia, yaitu ada banyak budaya yang dimiliki Indonesia seperti suku-suku, yaitu suku Bugis,
Selanjutnya ada perbedaan ras. Nah, dalam gambar ini yaitu kita memiliki perbedaan ras di bumi ini. Maka yaitu ada yang berkulit hitam, sawo matang, putih, yang mata sipit dan yang mata besar. Nah, dalam perbedaan kecerdasan, kita memiliki perbedaan kecerdasan itu ada kecerdasan verbal, logika, spasial, tubuh, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan spiritual. Kalau TikTok masuk di mana? TikTok masuk di Kecerdasan musikal. visual tubuh, kayak itu kan TikTok bergoyang berdance. Nah, selanjutnya ada perbedaan yang sangat besar menurut Al-Quran. Itu ada perbedaan pendapat dalam surat Az-Zariyat, perbedaan usaha dalam Al-Quran surat Al-Lail, perbedaan pekerjaan dan pekerjaan derajat dan seterusnya. Nah, ada sedikit cerita tentang masyarakat dalam kisah masyarakat di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah multi etnis dan multi agama. Masyarakat ini kemudian disatukan dalam sebuah wadah negara dan konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, usaha menegakkannya terus dilakukan harta dan kekayaan digunakan untuk melakukan gerakan agama masyarakat terhindar dari kemiskinan dan ketidakadilan. Kenyataannya sejarah tersebut dapat dipahami bahwa keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak orang lain merupakan salah satu bentuk dakwah yang sebenarnya menuju masyarakat madani atau Islam. Masyarakat madani mengajarkan nilai keadilan dan amanah, toleransi atau bersama. Nah, jika anak-anak bisa buka Al-Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Ya Bu, Kadas. Maksud Ibu membuka surat Yunus ayat 40, minta tolong untuk dibacakan. Sekarang saya bisa. Yunus aku sih tidak malu. Surat Yunus itu namanya Wamidku. Obat cara bagian Wamidku kemar. Sudah yuk itu ada siapa yang itu? Itu yang mana yang dimakan Inggris? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kazzabuka فقل لي أعمالي لكم ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, pesan-pesan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 40 dan 1 itu ayat pertama yang berbicara tentang akidah atau keimanan, hendaknya dijadikan panduan bagi kita sebagai individu untuk mengukur
menilai keimanan orang lain. Selanjutnya ada yang kedua, sebagai individu yang beriman tetap mempunyai tanggung jawab mengajak kepada kebaikan dengan bijak tanpa disertai dengan paksaan. Dan yang ketiga, menghargai dalam semua perbedaan jika ingin dihargai orang lain. Nah, selanjutnya Ibu minta tolong lagi membacakan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi muslimun. Sadaqallahul 'azim. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka yang membawa keterangan dengan keras, tapi tidak mereka mereka tidak sampai di surat Al-Maidah surat 5 ayat 32. Nah, dalam materi toleransi tadi, apa yang adik-adik dapatkan? Paham? Maksudnya paham tentang toleransi? Iya, Pak. Menghargai sesama umat manusia. Terus ada lagi? Apabila ada yang bisa dipahami tentang toleransi, Toleransi memahami. next ya Bu. Nanti potong ini dulu lagi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam toleransi ini, nah, ada pertanyaan. Tidak ibu bilang dulu orang mesti mau toleransi Agar tidak ada perkelahian atau perkelahian dari sesama agama. Nah, jadi dari segala pertanyaan tadi ada terdapat pada pertanyaan yang ada di Al-Quran. Masih ada lagi yang bertanya? Tidak. Sebelum Ibu tutup mata pelajaran hari ini, marilah kita membacakan kifaratul majelis. Nah, minggu depan Ibu akan memberikan tugas, yaitu menghafal surah yang tadi dibacakan oleh Sekar dan Indri, surat Yunus dan surat Al-Maidah. Baik, ya Mas.